Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi, nomor urut 31. Perkenalkan, nama saya Adinda Nursyaharani, nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai relativitas. Relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Relativitas dipahami sebagai keadaan suatu benda yang hanya dapat didefinisikan secara relatif terhadap benda lain dalam sebuah mekanika. Misalnya, sebuah objek dinyatakan diam relatif terhadap bumi. Tetapi, jika relatif terhadap matahari, objek ini menjadi bergerak. Keadaan suatu benda yang hanya dapat ditentukan dengan mengacu pada keadaan benda lain. Relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Teori relativitas Einstein ini menjelaskan konsep ruang waktu yang berbeda dengan relativitas Galileo. Sebenarnya, jauh sebelum Einstein, teori relativitas sudah lebih dulu dijelaskan oleh Galileo Galilei pada tahun 1600-an. Meskipun memiliki nama yang sama, teori Galileo memiliki konsep yang berbeda dengan relativitas Einstein, yaitu menggunakan konsep ruang dan waktu yang datar dan absolut. Artinya, tidak ada konsep kelengkungan ruang waktu, dilatasi waktu, maupun kontraksi panjang. Pandangan tentang alam yang berasal dari Galileo mengatakan bahwa ruang X, Y, Z, dan waktu T adalah mutlak. Dan pembahasan tentang transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia. Relativitas Galileo menjelaskan di mana ruang waktu digambarkan sebagai sebuah dimensi yang dapat berubah sesuai dengan kondisi kerangka acuan yang digunakan. Ruang dapat mengalami kontraksi dan waktu dapat mengalami dilatasi. Nah, contoh pandangan pada transformasi Galileo ini dapat kalian lihat di gambar berikut. Di sini ada dua kerangka acuan, yaitu S dan S aksen. Ada kereta api yang bergerak dengan kecepatan v, S yaitu tiang stasiun, dan S aksen adalah gerbong kereta. T adalah penumpang kereta di dalam gerbong. Jika ditinjau dari kerangka acuan S, koordinat P itu X, Y, dan Z. Dan jika ditinjau dari kerangka acuan S aksen, koordinat P yaitu S aksen, Y aksen, dan Z aksen. Ini merupakan posisi yang mengacu pada kerangka acuan. Nah, di sini juga ada hubungan kecepatan kedua kerangka acuan S dan X aksen yaitu seperti berikut. Ada juga percepatan P terhadap kerangka acuan. Selanjutnya ada percobaan Milson-Morley dan kegagalan teori ether. Milson dan Morley percaya bahwa bumi tidak selalu diam relatif terhadap ether. Dan juga cahaya akan memiliki waktu tempuh pergeseran fase yang berbeda bergantung arah perambatannya, apakah paralel, antiparalel, atau tegak lurus terhadap ether. Tunggu. Apa sih teori ether yang dimaksud kedua ilmuwan ini? Jadi, pada tahun 1801 itu, Thomas Young melakukan eksperimen celah ganda atau yang dikenal sebagai double slit experiment, yang menunjukkan bahwa cahaya berperilaku seperti gelombang. Jika cahaya adalah gelombang, maka cahaya membutuhkan suatu medium atau perantara untuk merambat. Tetapi masalahnya, cahaya matahari yang merambat dari luar angkasa dapat melintasi ruang angkasa yang sebagian besar terdiri dari ruang hampa atau ruang kosong.
Hal ini membuat para ilmuwan berpikir bahwa terdapat suatu medium tak terlihat. Mereka menyebut medium ini sebagai luminiferous ether. Dan akhirnya teori ether ini bertahan hanya sampai pada abad ke-19 sampai dua orang ilmuwan ini yang bernama Albert Michelson dan Edward Molay melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran ether pada tahun 1887. Berdasarkan hipotesis, jika gerakan gelombang searah dengan gerakan medium, maka kecepatan gelombang akan meningkat. Begitu juga sebaliknya dengan menggabungkan dua gelombang cahaya yang berbeda kecepatan. Kita dapat memperkirakan adanya interferensi gelombang cahaya melalui eksperimen ini. Tetapi berdasarkan hasil eksperimen, tidak diperoleh interferensi cahaya sama sekali. Hal ini menunjukkan teori ether alam gugur secara eksperimental dan tidak terbukti kebenarannya. Serta mulai sejak saat itu, cahaya diyakini sebagai gelombang sekaligus partikel karena tidak membutuhkan medium perambatan. Postulat Einstein. Pada tahun 1905, Einstein mengemukakan teori relativitas khusus dengan dua postulat yang menjadi dasar pengembangan teori relativitas umum. Yang pertama yaitu postulat 1. Hukum-hukum fisik dapat dinyatakan dengan persamaan yang dibentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. Artinya, untuk persamaan dalam fisika selalu tetap meskipun diamati dari keadaan yang bergerak. Hukum postulat 2. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat. Tidak tergantung dari gerak pengamat, artinya laju cahaya tetap C3108 meter per sekon, walaupun diamati oleh pengamat yang diam maupun yang sedang bergerak dan tidak ada benda yang kelajuannya laju cahaya. Selanjutnya, transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz adalah salah satu jenis transformasi. Pada transformasi ini, kedudukan benda antara kerangka acuan S aksen terhadap S dapat dinyatakan sebagai X aksen sama dengan gamma dikali X mengikut T. Selanjutnya, Y aksen sama dengan Y. Z aksen sama dengan Z, namun T aksen tidak sama dengan T. Dari 4 persamaan ini dan postulat Einstein, kita akan mendapatkan Vx sama dengan V aksen plus U per 1 V aksen XU per C kuadrat, atau Vx aksen sama dengan Vx min U per 1 min Vxu per C kuadrat. Sebagai ilustrasi, kerangka acuan S aksen, dan sebuah objek. Vx merupakan objek relatif terhadap S. Vx aksen merupakan kecepatan objek relatif terhadap S aksen. U merupakan kecepatan S aksen relatif terhadap S. Transformasi Lorentz dapat diterapkan pada kerangka acuan inersia dan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan relativitas yaitu kecepatan di mana pengamat akan mengalami perbedaan titik acuannya. Kita bisa menganggap bahwa permukaan bumi sebagai kerangka acuan S dan pesawat yang bergerak relatif terhadap pengamat di bumi sebagai kerangka acuan S aksen. Tanpa pembuktian, kita akan mendapatkan L sama dengan L0 akar 1 min Vc kuadrat, di mana L adalah panjang dari objek yang bergerak relatif, L0 adalah proper length, V adalah kecepatan relatif, dan Cu adalah kecepatan cahaya. Kontraksi Lorentz hanya dalam arah gerak saja. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah peristiwa di mana ukuran panjang benda diukur lebih pendek dari kerangka acuan yang diam. Kontraksi panjang menjelaskan bahwa adanya kemungkinan memendekkan jarak dari dua titik yang diukur terhadap dua pengamat yang bergerak secara relatif. Sebagai ilustrasi, pesawat terbang memiliki panjang L0 ketika terparkir di permukaan bumi. Nilai L0 ini dikenal sebagai proper length.
Ketika pesawat ini bergerak dengan kecepatan v, seorang pengamat yang diam di bumi mendapati panjangnya berkurang menjadi L. Peristiwa ini dikenal sebagai kontraksi panjang atau dikenal kontraksi Lorentz. Dalam rumus, bisa kita lihat, kita bisa mencari L0 dengan mengalihkan konstanta dengan panjang benda. Lalu, kita juga bisa mencari panjang benda dengan membagi L0 dengan konstanta. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah peristiwa di mana waktu berjalan lebih lambat jika diukur dari kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan yang diam. Dilatasi waktu atau pemekaran waktu ini merupakan dampak dari teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa ruang dan waktu itu relatif. Dilatasi waktu terjadi karena adanya perbedaan gerak antara kedua pengamat terhadap ruang dan waktu. Di dalam rumus, kita bisa melihat bahwa delta T aksen sama dengan delta T dibagi 2 dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat atau gamma yang sama dengan konstanta delta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dilatasi waktu dan kontraksi panjang sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, seperti apa yang dijelaskan pada teori Galileo tentang perspektif ruang pada teori relativitas, kita dapat melihat perbedaan secara perspektif waktu. Misal, kita menyalakan dua senter secara bersamaan, maka kita akan melihat salah satunya bergerak lebih cepat. Hal itu dapat terjadi ketika kita memusatkan pandangan pada salah satu senter. Bila kita melihatnya dengan perspektif diagram waktu dalam bentuk 3 dimensi, maka kita dapat melihat lebih jelas apakah kedua senter tersebut menyala secara bersamaan atau tidak. Lalu, dalam kontraksi panjang, kita dapat melihat bahwa semakin cepat perpindahan sebuah benda, maka dalam perpindahan benda tersebut pada diagram ruang semakin cepat, yang menyebabkan ilusi di dunia nyata bahwa benda tersebut menjadi semakin pendek atau mengecil. Selanjutnya, massa dan momentum relativistik. Massa relativistik, menurut teori relativitas khusus yang menjelaskan bahwa massa benda yang dalam keadaan bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak atau diam. Selanjutnya, momentum relativistik yang menerangkan bahwa ketika benda memiliki berat atau massa, maka sebuah kecepatan memiliki momentumnya, sehingga dalam konteks teori relativitas khusus yang juga memiliki kemungkinan yang berubah sesuai dengan momentum tersebut. Maka dengan itu kita dapat menyimpulkan bahwa jika ada sebuah benda yang tentunya memiliki massa dan benda itu bergerak, maka benda tersebut akan memiliki momentum relativistik yang tentunya memiliki hubungan dengan massa benda relativistik benda tersebut. Selanjutnya, dalam rumus massa relativistik, M atau massa sama dengan M0 dibagi dengan akar dari gamma. Lalu, dalam rumus momentum relativistik, P sama dengan M0 dikalikan V dibagi dengan gamma. Energi relativistik. Energi relativistik merupakan perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativistik ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Energi relativistik memiliki rumus utama, yaitu E0 sama dengan M0 C kuadrat. Lalu ada juga rumus EV sama dengan M0 VC kuadrat dibagi dengan akar dari gamma yang sama dengan PC dengan perbandingan V per C sama dengan PC per E. Lalu ada juga E sama dengan M0 dikalikan C kuadrat dibagi dengan akar dari gamma T. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.